Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kepemimpinan dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuddin MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas dengan judul materi kepemimpinan profetik dalam lembaga pendidikan. Saya akan memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari Hairul Yasir dengan NIM 20210101030068. Yang kedua, Yuliani dengan NIM 20210101030044. Yang ketiga, Rizky Fratika dengan NIM 20210101030051. Yang keempat, Andriani dengan NIM 20210101030050. Dan yang terakhir, Adit Sasmianto dengan NIM 20210101030047. Baiklah, kami kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan profetik pada lembaga pendidikan. Baik, materi yang pertama, konsep kepemimpinan profetik, di mana kepemimpinan profetik merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dalam Islam sendiri, kepemimpinan ini mengintegrasikan nilai-nilai transcendental dengan tanggung jawab dunia dan akhirat. Kepemimpinan profetik mencerminkan kepribadian Rasulullah SAW yang dicintai oleh umatnya dan memiliki teladan sempurna baik dalam dimensi religius maupun duniawi. Dalam kepemimpinan profetik diperlukan unsur-unsur seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam kepemimpinan profetik, untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, ini mencerminkan harmonisasi antara kepemimpinan religius dan duniawi. Materi yang kedua, unsur-unsur kepemimpinan profetik. 1. Kepemimpinan yang berilmu. Seorang pemimpin profetik haruslah berilmu tinggi, khususnya ilmu pengetahuan dan hikmat, dan hal tersebut menjadikan dirinya mampu kebijakan yang tepat serta sejalan dengan akal sehat dan syariat Islam. Pemimpin yang memiliki kekuatan akal akan mampu menciptakan kebijakan cerdas dan bijaksana yang melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Dalam pemimpin, seseorang pemimpin hendaknya juga harus memiliki kemampuan atau keahlian dengan jabatan yang akan dimilikinya tersebut. Yang kedua, pemimpin yang kuat. Kekuatan perlu dan penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin profetik ketika memegang amanah kepemimpinannya. Pemimpin yang kuat juga merupakan pemimpin yang mempunyai fisik yang bugar untuk membantu dalam melaksanakan program dan mencapai tujuannya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Yang ketiga itu ada kepemimpinan yang amanah. Seorang pemimpin profesi yang amanah, yang yakin, pemimpin yang mempunyai prediksi dan integritas yang tinggi, yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan yang regeneratif. Kepemimpinan regeneratif ini sangatlah dibutuhkan karena ketika gagal untuk mewariskan pada generasi penerus, maka kita akan gagal mewariskan kondisi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan yang takwa. Takwa merupakan inti dari semua syarat yang dihadapkan sebagai seorang pemimpin, karena kunci utama keberhasilan bagi seorang pemimpin dalam memimpin adalah ketakwaan. Karena jika seorang pemimpin bertakwa, maka pemimpin tersebut pemimpinnya jujur, amanah, dan yang pasti akan memberikan yang terbaik bila ia miliki kepada rakyat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu berjudul Kepemimpinan Profetik dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam terminologi pendidikan Islam, kepemimpinan profetik itu diwujudkan sebagai posisi atau jabatan leader yang memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan harapan dari instansi atau organisasi melalui aktivitas kepemimpinannya. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan yang profetik dalam memimpin suatu lembaga pendidikan. Nah, di sini dijelaskan lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya bertugas mengantarkan teori-teori
baik dalam pendidikan Islam. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa melandasi kepemimpinannya dengan meladani kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, di mana kepemimpinan protektif itu tidak hanya bersifat horizontal, formal terhadap sesama atau hablum minallah saja, akan tetapi juga bersifat vertikal moral atau hablum minallah, yakni adanya pertanggungjawaban moral, di mana pertanggungjawaban kepemimpinan ini terhadap Sang Pencipta. Tidak hanya hal tersebut, kepemimpinan protektif dalam pendidikan Islam harus mampu mengaplikasikan esensi dari sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah SAW, yakni sidik, amanah, fatonah, dan kepemimpinan Rasulullah SAW, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik dengan baik dan benar. Kepemimpinan yang efektif akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan organisasi masing-masing, karena setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi di dalam organisasi tersebut. Pemimpin juga harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.